Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penggerak. Saya Yesi Asrianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan, karena pengajaran itu merupakan proses pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik secara lahir maupun secara batin. Nah, sedangkan pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Perlu kita garis bawahi bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah menuntun. Jadi sekali lagi, tujuannya adalah menuntun, bukan menuntut anak supaya mereka sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan anak itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan isi dan irama. Nah, dalam proses menuntun, anak itu diberikan kebebasan. Namun, kita sebagai seorang pendidik atau pamong berkewajiban untuk memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Menurut konvergensi teori, bahwa anak yang lahir itu diibaratkan seperti sehelai kertas yang sudah ditulis secara penuh, tetapi semua tulisan itu masih samar-samar. Nah, tugas pendidikan, tugas kita sebagai seorang pendidik itu untuk menebalkan segala tulisan-tulisan yang suram tadi. Tulisan-tulisan yang berisi baik ini, itu harus kita tebalkan agar anak menjadi anak yang memiliki budi pekerti yang baik. Dan segala tulisan yang mengandung arti jahat itu hendaknya kita biarkan saja, jangan sampai kita tebalkan. Nah, menurut konvergensi teori ini, watak manusia itu ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian dari intelligible, yaitu bagian yang berhubungan dengan kecerdasan atau pikiran yang dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Nah, sedangkan yang kedua adalah biologis, yaitu bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia, dan ini tidak dapat berubah selagi manusia itu masih hidup. Terkait sistem Among yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara, itu ada 3 asas di dalam pendidikan yang saat ini dipakai oleh pendidikan Indonesia dalam kurikulum Merdeka. Sistem Among mempunyai 3 asas. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tolodo, artinya guru harus bisa menjadi contoh dan teladan kepada anak didik. Yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karsa, artinya guru harus bisa membangkitkan semangat dalam diri anak didik untuk selalu belajar. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, artinya guru harus mampu memberikan dorongan atau motivasi kepada anak didik. Nah, kemudian bagaimana permasalahan yang terjadi di sekolah saat ini? Nah, ternyata permasalahan yang terjadi di sekolah itu adalah pembelajaran berpusat kepada guru atau istilahnya teacher center. Nah, padahal seharusnya pembelajaran itu adalah berpusat atau berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana pendidikan yang berpihak kepada murid? Nah, untuk pendidikan yang berpihak kepada murid, yang pertama, guru harus memberikan kemerdekaan belajar untuk anak didik. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif. Kemudian yang ketiga, di dalam mendidik anak, di dalam menuntun anak, sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak. Berikut adalah implementasi pendidikan yang berpihak kepada murid di sekolah kami. Nah, yang pertama itu ada bimbingan kegiatan murid, kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian juga tentang pembiasaan karakter murid. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saatnya ku tunggu, hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Untuk mewujudkan
mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid bukanlah sesuatu hal yang mudah. Terdapat beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama, rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program yang disediakan oleh sekolah. Kemudian, guru juga belum memahami bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Untuk menghadapi tantangan yang ada, tentu harus ada beberapa solusi untuk menghadapinya. Nah, yang pertama, guru mengikuti berbagai pelatihan atau seminar untuk mengembangkan kompetensi tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, sekarang banyak sekali pelatihan atau seminar tentang bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, yang kedua, menggunakan model atau pembelajaran yang bervariatif. Nah, sehingga terciptanya pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak ikut merasa tertantang untuk belajar. Nah, yang ketiga, itu guru memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak murid. Akhir kata, jadilah guru yang menyenangkan selama menuntun anak didik. Salam guru penggerak.